Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama-sama pengajian kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita setiap hari Jumat sore, pengajian putri di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu pada gilirannya nanti juga Allah akan memberikan tambahan kekuatan iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kita masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Seingat saya yang terakhir kita sudah sampai pada cabang iman yang ke-10 berdasarkan kitab Mukhtasar Syu'abul Iman dari Imam Baihaqi. Dan cabang iman yang ke-10 itu adalah bahwa mencintai Allah itu merupakan kewajiban. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai Allah melebihi terhadap cintanya kepada yang selain Allah. Sudah kita bahas tuntas kalau tidak salah ya, terkait dengan cabang iman yang ke-10 ini. Nah, sore ini kita masuk ke cabang iman yang ke-11, bahwa beriman takut kepada Allah itu merupakan kewajiban. Jadi kalau yang ke-10 itu mencintai Allah, dan yang ke-11 ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku yang dulu pernah ibu-ibu fotokopi itu, ini banyak sekali ya ayat Al-Quran yang menjadi landasan terkait dengan cabang iman yang nomor 11 ini. Bahwa takut kepada Allah itu merupakan kewajiban gitu. Ini saya bacakan saja ya. Yang pertama ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku jika kamu beriman. Yang mirip dengan itu, fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Ayat yang semacam ini banyak sekali. Yang prinsipnya adalah ayat ini memerintahkan kita, atau lebih tepatnya memerintahkan dalam bentuk negatif, berarti melarang untuk takut kepada manusia, melainkan sebaliknya hendaknya kita ini kalau mau disebut sebagai orang yang beriman, in kuntum mu'minin, itu ya kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pengajian yang beberapa waktu yang lalu, ya, saya menyampaikan doa yang dituntunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kepada Allah perlindungan dari berbagai hal yang negatif, dari mulai sifat susah, sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil, termasuk juga takut. Nah, takut yang kemarin kita bicarakan itu takut dalam pengertian yang negatif, yaitu takut dalam pengertian pengecut. Artinya takut kepada hal-hal yang memang tidak perlu ditakuti. Waktu itu sudah saya sebut, berbeda takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah ini justru malah memang kita harus. Jadi kalau pengecut itu kita hindari, kita mohon perlindungan dari Allah. Tetapi kalau takut kepada Allah ini harus. Jadi takut yang pengecut itu ya takut yang tidak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang seharusnya itu ya berani. Kemarin sudah saya sampaikan dalam Islam itu misalnya ada ajaran untuk dakwah. Dakwah itu butuh keberanian. Kalau orang itu tidak punya keberanian, tidak mungkin berani berdakwah. Karena dakwah itu menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu di hadapan banyak orang itu seringkali berisiko. Ya, misalnya, lah seperti ini kan butuh keberanian. Nah, dalam hal seperti ini orang harus berani, tidak boleh takut. Ya, takut dalam hal seperti itu yang tidak boleh. Nah, dalam ajaran Islam misalnya lebih-lebih lagi sampai pada ada ajaran untuk berperang di jalan Allah, itu jelas membutuhkan keberanian. Tidak mungkin orang itu kalau takut kok kemudian berani berperang itu tidak mungkin itu. Nah di sini kan juga dibutuhkan keberanian. Nah sebaliknya kalau takut dalam hal seperti itu ya tidak boleh, dilarang. Islam misalnya kalau orang di medan perang kok sampai mundur, berbalik begitu, itu dikecam betul dalam Islam. Nah, takut dalam hal yang seperti itu yang kemarin kita singgung di dalam doa yang kita mohon dihindarkan dari sifat takut itu. Nah, berbeda ya kaitannya dengan takut yang justru menjadi cabang iman ini, takut kepada Allah ini. Seorang mukmin dituntut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah memang menyatakan dalam banyak ayatnya, dalam banyak firman-Nya tentang
bahwa Allah itu memang syadidul azab, syadidul iqab. Allah itu memang sangat keras, sangat pedih siksanya. Jadi banyak sekali itu kan ayat-ayat yang berbicara mengenai masalah pedihnya azab Allah itu, ya. Sakitnya azab Allah itu, ya. Dahsyatnya azab Allah itu. Nah, kalau kemudian lalu ketika Allah kemudian menginformasikan betapa pedihnya azab Allah itu, ya, kok sampai kemudian membuat orang tidak takut dengan azab Allah, ya itu ya sudah berarti memang sudah tidak ada lagi sifat sifat tadi keimanan tadi itu. Kok kemudian lalu berani dengan sengaja melanggar larangan Allah. Itu kan berarti nekat namanya itu kan. Ya. Jadi begitu, kira-kira begitu ya. Jadi takut kepada Allah itu sungguhnya takut akan azabnya itu, takut akan siksanya itu. Sehingga dengan takut terhadap siksa Allah itulah kemudian orang-orang yang beriman itu menjaga diri. Menjaga diri jangan sampai kemudian kita itu merasakan siksa yang sangat pedih itu. Siksa yang sekecil apapun dari Allah itu sudah pedih. Apalagi kok siksa yang sepedih-pedihnya, wah naudzubillah min dzalik, itu sangat-sangat pedih. Jadi ini konteksnya, takut kepada Allah itu. Jadi kita takut akan siksa Allah yang sangat pedih itu, yang memang oleh Allah banyak sekali diinformasikan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan takutnya kita akan siksa Allah itu, lalu kita kemudian menghindari hal-hal yang kemudian menyebabkan kita jatuh kepada siksa Allah itu. Seorang yang beriman mestinya begitu, takut sehingga kemudian menghindari. Kalau kita berjalan di jalan yang berlubang atau di jalan yang banyak batu berserakan begitu, kita apakah kemudian rapopo apa begitu? Enggak kan ya? Enggak, pasti kita menghindar. Kita khawatir terjatuh pasti. Ya, kita khawatir terjatuh. Itu padahal hanya terjatuh di jalan, ya. Lebih konkret lagi misalnya, kalau kita kemudian jalan terus lalu di ujung sana ada jurang gitu. Kira-kira kita akan berhenti dan kemudian menahan diri jangan sampai masuk jurang terus kemudian rapopo terus baik. Melebu jurang rapopo begitu. Tidak mungkin kan ya. Kita pasti akan kemudian juga menahan diri, mencari atau menghindari supaya tidak masuk jurang itu. Nah, seorang yang beriman ya kira-kira begitu itu gitu gambarannya. Dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia kemudian celaka. Dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia menderita. Sebab inti daripada siksa itu kan penderitaan sebenarnya. Ya. Penderitaan itu. Nah, orang yang beriman, ya orang yang bertakwa itu yang menghindari itu. Tidak mungkin kok sengaja berani itu ya.
Ya, itu orang nekat itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya dulu sudah pernah saya sering sampaikan kalau salah itu ya. Orang kok kemudian ora apa-apa ning neraka ya toh, malah beneran iso ketemu karo artis-artis kan cantik-cantik kan pada banyak di neraka gitu loh. Nah itu nekat itu nggak mungkin itu ya. Di samping itu loh dikiranya itu nanti artis itu kalau di neraka itu masih cantik begitu. Enggak. Ya. Kok jadi cantik itu gimana? Kok tetap cantik gimana? Enggak mungkin wong di sana disiksa. Ya, gambaran siksanya itu paling minim itu kalau kita baca Al-Qur'an itu yauma taswaddat wujuhum. Jadi pada hari itu ketika wajah-wajah dihitamkan coba ya. Nah, mana cantiknya? Tidak hanya itu, di antara siksaan itu sampai kemudian digambarkan kulit manusia itu besok disiksa sampai kemudian terkelupas selalu oleh Allah, kemudian kulit itu dikembalikan lagi, disiksa lagi sampai terkelupas lagi, terus begitu terus. Ya, sepanjang di neraka. Nauzubillah min dzalik. Gimana cantiknya? Sudah nggak ada lagi kecantikan. Kok lalu kemudian berharap orang apa-apa ning neraka sok ketemu karo artis-artis gitu ya. Nah, itu jelas pemikiran yang betul-betul salah itu. Nah, mestinya justru kepenginlah ning swarga gitu ya. Sebab di swarga itu semua besok tidak ada yang jelek. Begitu malahan, ya. Mbok semua jelek sekalipun di sana jadi cantik. Nggak ada yang tua, nggak ada. Besok muda semua. Ya. Makanya sampai dulu ada seorang nenek-nenek yang pernah digodain Nabi itu. Ya, Nabi itu sosok godain orang juga sebenarnya. Sosok bercanda juga, tapi candanya canda yang maton ya, canda yang maton. Guyon maton lah istilahnya, guyon maton gitu. Pernah suatu ketika Nabi itu didatangi oleh seorang nenek-nenek atau tidak didatangi ya dalam forum pengajian begitu. Seorang nenek itu bertanya, apakah orang-orang seperti saya ini besok bisa masuk surga gitu. Apa jawab Nabi itu? Ya enggak bisa, Nek gitu. Ya, enggak bisa loh, kan langsung menangis nenek itu. Wong masuk nenek itu ya beriman gitu ya. Kok kemudian tidak bisa masuk surga bersama Nabi, nangis. Gitu. Baru kemudian Nabi menjelaskan, ya kalau nenek kok seperti nenek setua ini masuk surga itu tidak mungkin. Nenek itu besok masuk surga dan tidak lagi seperti nenek sekarang ini. Nenek besok di sana menjadi muda lagi gitu loh. Jadi kalau nenek seperti ini nggak bisa nih masuk surga tapi besok menjadi muda lagi. Ya, dan sebaliknya dengan yang di neraka tadi, yauma taswaddat wujuhum, kalau besok di surga malah justru yauma tabyaddat wujuhum. Jadi besok orang di surga itu wajahnya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cemerlang semua. Jadi senajan toh ning dunyane iki wajahnya ya rada orang pati resik sekalipun itu ya besok di sana semuanya cemerlang kalau dia di surga. Mestinya begitu cara berpikir yang benar itu. Ya. Jadi harus menghindari. Nah, jadi ibu-ibu yang saya hormati, jadi prinsipnya ya takut kepada Allah itu ya tadi itu. Kemudian menjadikan orang yang beriman itu betul-betul menjaga, ya jangan sampai kemudian dia terjatuh pada siksa neraka yang Allah menginformasikan kepada kita itu dalam banyak sekali ayatnya itu merupakan siksa yang amat pedih. Ya misalnya surat yang kita sering baca saja lah misalnya yang seperti Al-Baqarah itu kan ada wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya kalau kita baca ayat Quran sering ya terutama di Al-Baqarah itu sudah muncul itu.
Wattaqun narol lati, takutlah kamu akan api neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Jadi besok tuh manusia jadi bahan bakar tuh di neraka itu. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi kita diperintahkan untuk takut gitu, untuk takut, ya. Misalnya apa lagi? Ayat yang populer saja, enggak usah yang enggak populer. Yang paling populer misalnya perintah supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ada apa ya? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Sama belakangnya juga waquduhan nas wal hijarah. Ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masyaallah, ya. Jadi jagalah dirimu. Anfusakum, ya, dirimu itu, ya. Jagalah dirimu, ku anfusakum, ya. Wa ahlikum, dan juga keluargamu. Jaga dari apa? Naro, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya. Ya. Yang di dalam neraka itu alaiha malaikatun, ada para malaikat. Ya. Malaikatun ghilazun syidadun, ya. Malaikat yang sangat bengis dan kejam. Ya. Penjaga-penjaga yang melebihi dari sipir penjara, ya. Kalau sipir penjara itu ya kejam, tapi kadang-kadang masih bisa disogok kan, ya. Ya. Malaikat tidak bisa disogok. Malaikat tidak bisa disogok. Ya. Sama sekali nggak bisa disogok. Jadi membawa sogokan seberapapun tidak mampu bisa menebus, ya, siksa di neraka. Kalau di dunia masih bisa, kadang-kadang hakim bisa disogok dengan harta. Ya. Makanya Al-Quran itu kan menggambarkan tidak ada gunanya harta benda dan juga anak sama sekali di akhirat nanti itu, kalau tidak didasari dengan iman. Tidak bisa menyelamatkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya memang tidak ada pilihan kecuali kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takutnya dengan takut akan kemungkinan kita mendapatkan siksanya di akhirat itu, yang memang harus betul-betul kita hindari. Ya, gambarnya tadi itu, wong ada kerikil aja kita hindari, ada batu aja kita hindari, ada paku di depan jalan aja kita hindari, ada lubang kita hindari, ada jurang kita hindari. Loh, kalau sampai neraka kok kemudian sengaja kita mau jatuh ke dalamnya, itu kan nekat namanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini, ya, ini misalnya disebutkan ya di dalam kitab ini itu supaya terhindar dari neraka tadi itu, ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dalam sebuah riwayat dari Adi bin Hatim, ya, an Adi, bukan Adi, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu akan neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan pecahan buah kurma. Coba bayangkan ini. Jadi untuk bisa supaya terhindar dari kurma itu, ya segala macam usaha yang bisa kita lakukan, kita lakukan.
Tadi ya bilang apa saya? Astagfirullahaladzim. Terhindar dari neraka itu, ya, terhindar dari neraka itu kita sampai misalnya kalau toh itu kok kitanya hanya bisa dengan sedekah sebiji kurma, bahkan ini pecahan kurma itu tetap dilakukan. Jadi segala hal yang bisa dilakukan, sekecil apapun. Apalagi bisa mengusahakan yang besar-besar. Ya. Jadi semua upaya kita kemudian lalu harus diupayakan dalam rangka agar supaya betul-betul kita bisa terhindar dari jurang tadi. Jadi itulah takwa. Makanya ada yang mendefinisikan takwa itu, saya lupa ya, saya lupa siapa yang mendefinisikan itu, apakah sahabat Umar atau siapa, lupa ya. Jadi saya tidak bisa memastikan. Takwa itu digambarkan, ya takwa itu tidak lainnya seperti kalau kamu itu jalan di jalan yang sangat licin, ya. Pasti hati-hati kan kita ya. Dengan segala macam upaya kan kita kan ya supaya tidak jatuh tadi. Ya. Atau kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri, apa usaha kita? Apa sengaja kemudian ditabrak-tabrak, diterak-terak, biar kena duri kabeh ora apa-apa? Nggak mungkin. Ya kita pasti memilih jalan yang tidak ada durinya. Kalau misalnya kok kemudian tidak bisa melewati, pasti kita akan singkirkan dengan tangan kita. Jadi itulah upaya karena takut kita akan celaka tadi, takut kita akan menderita, supaya tidak terjatuh, supaya tidak terkena duri tadi itu. Kita berupaya sekuat tenaga untuk selamat dari itu. Nah, apalagi supaya selamat dari tadi siksa neraka tadi itu. Jadi ya dengan berbagai macam upaya. Tidak mungkin kita kemudian nekat, itu tidak mungkin. Lalu ini ada hadis lagi yang juga menarik, yang bisa saya bacakan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Nabi, andaikan kamu itu tahu apa yang aku ketahui, tentulah kamu akan jarang tertawa dan sering menangis. Ya. Sayangnya kita tidak mengetahui yang seperti diketahui Nabi kan. Nah, yang diketahui Nabi ya tidak diinformasikan di sini, tapi kira-kira ya mungkin terkait dengan persoalan tadi itu, terkait dengan kemungkinan orang itu untuk mendapatkan siksa Allah yang pedih tadi itu, sehingga kemudian ya nangislah. Bagaimana tidak nangis kalau orang normal ketika kemudian menghadapi ancaman penderitaan dan ancaman siksaan, itu pasti mengerikan. Ya. Oleh karena itu menangis ini memang merupakan salah satu ekspresi dari sifat orang yang bertakwa, salah satu sifat orang yang mukmin. Ya. Itu memang mudah menangis ini. Menangis akan apa ya? Ya tadi itu ingat dosa biasanya menangis itu ya. Betul Bu ya? Biasanya menangis itu biasanya ingat dosa. Ya. Itu mengganggu enggak itu Mbak Kari itu? Sementara ini mengganggu enggak itu? Kalau enggak mengganggu kita biarkan, tapi kalau sekiranya mengganggu kita minta untuk tidak dulu. Tidak? Tidak apa-apa ya sudah. Kalau
Enggak, kalau mengganggu kita suruh pindah dulu di tempat yang lain dulu, tidak di situ ya. Kalau mau kerja bisa kerja tapi ya. Ya sudah ya, biarin aja ya, biarin aja. Ya. Jadi menangis ini memang apa namanya, ekspresi dari orang yang beriman ketika menghadapi tadi itu, kekhawatiran akan kemungkinan mendapatkan siksa tadi itu. Nah, menangis itu biasanya sadar akan dosa. Kenapa ingat dosa kemudian menangis? Ya karena khawatir kalau dosanya itu banyak besok akan mendapatkan siksa itu gitu. Nah, mohon diampuni supaya terhindar dari siksa. Kira-kira kan begitu. Dan Nabi kita itu diriwayatkan dalam hadis itu memang kalau para sahabat termasuk juga kalau misalnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu yang misalnya yang dibaca itu kok kemudian terkait dengan ayat-ayat azab, ayat-ayat yang tadi cerita neraka ya, itu biasanya menangis karena apa? Takut ya, takut kalau sampai dosa kita itu kemudian tidak diampuni Allah, lalu kemudian kita sampai mendapatkan akibat siksa itu. Di satu sisi kalau mendapatkan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat tentang surga juga menangisnya khawatir, begitu indahnya surga, tapi kok kita khawatir kalau sampai nanti kita tidak bisa mendapatkan surga itu. Jadi makanya kan kalau kita mendengarkan para imam di Masjidil Haram itu, terutama Sudes itu ya, Sudes, lalu kemudian yang saya sering lihat gampang nangis itu si Shalah Al-Bidir di Madinah itu ya. Ya memang tadi itu memang itu bagian dari memang sifat mukmin, orang yang bertakwa ketika merespon terhadap informasi yang diberikan Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan adanya surga dan neraka, adanya siksa dan pahala itu. Ya, biasanya melahirkan tangisan. Dan memang menangis itu sangat ditempatkan oleh Nabi kita dalam posisi yang sangat terhormat ya. Misalnya di dalam hadis yang berbicara mengenai 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan Allah itu ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Itu salah satunya adalah orang yang ketika sendirian lalu kemudian dia ingat Allah, kemudian dia bercucuran air matanya. Ya. Jadi menangis itu memang rupa-rupanya sangat mulia. Sebab orang yang menangis itu tadi itu ya, ada iman di dalamnya sehingga dia positif di dalam merespon apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Lalu bahkan malahan dalam hadis itu juga diinformasikan ada dua tetesan yang menjadikan orang itu tidak mungkin bisa tersentuh neraka, yaitu air mata yang menetes karena takut kepada Allah dan darah yang menetes karena perang di jalan Allah. Coba bayangkan itu, air mata yang menetes karena takut kepada Allah itu nilainya sama dengan darah yang menetes karena perang di jalan Allah itu. Sama-sama bisa menghindarkan dari siksa neraka. Jadi sekali lagi, menangis itu ekspresi ya rasa takut, ya, rasa khawatir manusia kepada Allah berkait dengan kemungkinan siksanya yang akan diterima di akhirat yang sangat pedih itu, sehingga
takut orang-orang yang beriman itu. Tidak berani membayangkan betapa pedihnya itu, sehingga kemudian ya intinya tadi itu menangis dan khawatir. Nah oleh karena itu ya tentu saja tidak hanya menangis saja ya. Kalau kemudian hanya menangis, berhenti menangis ya, lalu kemudian setelah itu nekat lagi ya, itu ya nanti bisa orang bilang tangisan buaya itu ya, itu ya. Jadi itu hanya bagian salah satu bagian ekspresi saja. Tapi ekspresi yang lebih nyata dari takut akan azab Allah itu ya kemudian lalu tadi itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari semua hal yang menyebabkan orang kemudian bisa terjatuh ke dalam siksa neraka. Ya. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali misalnya yang paling terkenal misalnya ya yang menyebabkan orang masuk neraka itu apa? Dalam surat apa itu? Misalnya apa yang ada yatim itu apa? Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu semua kita hindari semua supaya kita tidak sampai kemudian jatuh ke neraka wel. Ya. Tidak memberi makan fakir miskin, tidak mendorong orang memberi makan fakir miskin, lalu kemudian sholatnya lalai. Nah ini bisa menyebabkan neraka lah. Kalau orang takut, hindari itu. Ya, berarti apa? Sebaliknya kan, ya harus mau memberi makan pada fakir miskin, jangan sampai membentak anak yatim. Ya tidak hanya kalau tidak membentak itu kemudian diwujudkan juga dalam bentuk mengasihi, dalam bentuk membantu, dalam bentuk menolong, ya, dalam bentuk memperhatikan. Ya. Nah semua seperti itu. Dengan begitu lalu insya Allah kemudian ya neraka wel yang kemudian tadi disebut tadi insya Allah bisa dihindari. Semua amalan kebaikan tadi itu insya Allah ujung-ujungnya semuanya bisa menjaga kita supaya jangan sampai kemudian masuk kepada siksa Allah itu. Jangan sampai masuk kepada siksa Allah. Ya. Dan jangan sampai menderita kita itu. Ya, itu. Nah ini ya ibu-ibu yang saya hormati terkait dengan takut kepada Allah ini. Nah kalau kita itu berbicara mengenai takut kepada Allah ini, ya, ini memang lalu kesannya itu lalu kok kemudian Allah itu maha kejam, ya, kemudian Allah itu seperti kok pakai ngancam-ngancam begitu ya. Nah inilah makanya kita memahami Al-Quran itu tidak bisa hanya dari satu sisi saja ya. Makanya lalu kemudian nanti setelah ini itu nanti kita ada iman yang merupakan cabang iman yang berikutnya yaitu roja. Roja itu berharap akan rahmat Allah, akan kasih sayang Allah. Ya. Jadi memang Allah itu jangan hanya satu sisi saja. Kalau dilihat gambarannya syadidul iqobnya saja ya mengerikan memang. Tapi Allah di satu sisi juga maha rahman dan rahim gitu loh. Tapi Allah juga jangan hanya dilihat dari maha rahman rahimnya saja. Karena Allah juga di satu sisi juga syadidul iqob gitu loh. Jadi memang harus begitu ya, harus dua sisi dari Allah ini. Ini harus betul-betul kita pahami dengan baik. Harus kita hayati, ya. Makanya dalam berdakwah, dalam mendidik anak, ya, dua-dua ini juga kita harus
tonjolkan, tampilkan. Mendidik anak itu memang ya kadang-kadang ya memang harus dengan pujian, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan balasan yang baik-baik begitu kalau berprestasi. Tapi tidak boleh hanya itu. Kalau memang anak itu kok misalnya di dalam kita mendidiknya itu kok ada hal yang memang tidak baik, ya perlu mendapatkan hukuman. Ya. Nah kita kadang-kadang enggak. Kita kadang-kadang tuh seakan-akan wah jangan menghukum anak. Semuanya harus memberikan pujian, hadiah, pemberian loh. Enggak harus begitu. Ya. Enggak harus begitu. Jadi dalam Islam itu berdasarkan tadi itu ya maha rahman rahimnya Allah dan maha sangat pedihnya siksa Allah tadi itu. Allah itu memberikan pahala juga memberikan siksa. Itu yang memang harus mewujud kemudian dalam pendidikan, dalam dakwah yang kemudian memang harus berimbang antara kedua hal itu. Ya, antara reward dan punishment itu. Ya, antara penghargaan, hadiah dan hukuman itu harus imbang. Nah, seberapa kemudian berimbang, seberapa kemudian efektif. Nah, ini kadang-kadang memang tidak mudah dalam prakteknya. Ya. Dalam prakteknya tidak mudah. Ya. Maksud saya ya kadang-kadang kita itu sebagai orang tua itu ya kemudian lebih berat kepada punishmentnya ketimbang rewardnya, atau lebih berat reward kepada punishmentnya. Kadang-kadang begitu, ya. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu memang Nabi sehingga beliau mendapatkan hidayah sehingga memang kapan dibutuhkan harus keras, kapan dibutuhkan harus lembut, kapan dibutuhkan memuji, kapan dibutuhkan mencela. Itu pas semua Nabi dalam berdakwah itu. Nah kita enggak, kadang-kadang ini berdakwah yang mestinya harus lembut malah keras, atau sebaliknya yang mestinya harus keras malah terlalu lembek. Nah inilah kita ya. Tapi ya apapun memang harus ada upaya-upaya dalam rangka untuk mencoba memahami memang prinsipnya kedua-duanya ini harus jalan. Ya. Bahwa kemudian nanti memang orang bersebelah lalu kemudian ada yang kemudian terlihat dalam masyarakat itu bapak itu ibu itu kejam dalam mendidik anak ya misalnya ya itu ya bisa terjadi memang itu ya karena dalam memberikan komposisi antara dua hal tadi itu tidak berimbang ya. Nah bagaimana kita belajar untuk memberikan itu secara berimbang itu yang memang harus kita terus lakukan sehingga memang ya mendidik anak berdakwah itu memang tidak mudah ya tidak mudah. Jadi dilos terus ya ora mungkin, ditarik terus ya ora mungkin. Ya sok-sok ditarik, sok-sok dilos. Ya tarik ulur lah. Tarik ulur itu bahasa kita tarik ulur. Tentu saja memang ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi prinsipnya memang sekali lagi kita belajar dari sifat Allah tadi itu ya. Memang Allah itu memang di satu sisi maha tadi itu syadidul iqab tadi, maha sangat pedih siksanya tadi. Di sisi yang lain juga maha rahman dan rahim. Ya. Nah, saya ingin menambahkan satu hal lagi. Tadi kan saya katakan bahwa kita itu sebagai seorang mukmin harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian biasanya kalau kita ditanya, kamu kenapa kok enggak melakukan misalnya hal yang dilarang, misalnya kenapa kamu tidak berzina? Wah, saya takut berdosa. Kenapa kau takut berdosa? Ya takut nanti kalau disiksa, kan begitu biasanya ya pada umumnya. Jawaban itu sebenarnya tidak salah, bahwa kita takut akan siksa Allah itu tidak salah, karena memang tadi sudah saya sampaikan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai sifat orang yang beriman itu memang takut akan siksa Allah ya. Misalnya
Misalnya kalau tadi kan baru takut kepada Allah, tapi ada yang secara eksplisit takut kepada siksa Allah. Misalnya wahum min sebentar. Mana misalnya Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id ya. Itulah orang-orang yang takut kepadaku dan yang takut kepada ancamanku. Jadi boleh takut kepada ancaman Allah itu boleh. Ya. Takut kepada siksa Allah itu boleh. Takut kepada hisab yang buruk itu boleh. Ya. Banyak sekali. Wa yahsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Jadi yang ditakuti nerakanya, yang ditakuti azabnya itu boleh. Ya. Al-Quran banyak berbicara seperti itu. Tapi memang ada model keberagamaan yang ketika orang itu beribadah kepada Allah, dia melaksanakan sholat, menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu bukan karena takut. Tapi itu semua dasarnya adalah karena cinta. Nah ini kalau sudah karena cinta itu lebih tinggi lagi ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya karena takut itu lalu tidak boleh, salah itu enggak, itu benar. Tapi kalau bisa mengangkat keberagamaan kita di dalam rangka beribadah itu baik dalam kerangka yang positif, dalam pengertian menjalankan perintah-perintah Allah, dan dalam rangka yang negatif menghindari larangan-larangan Allah, itu tidak lagi berdasarkan takut akan Allah, tapi karena kecintaan kepada Allah. Nah, kalau sudah beragamanya itu karena cintanya kepada Allah itu, wah itu sudah akan lebih dahsyat lagi. Sebab kalau orang karena takut itu biasanya levelnya level level yang sangat biasa sekali. Tapi kalau sudah karena cinta, itu luar biasa. Ya. Biasanya dalam kajian-kajian yang sufistik begitu, sering ditampilkan tokoh yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Ya. Sufi tapi wanita, wanita tapi sufi. Dan ini satu-satunya kayaknya yang sering disebut. Ya, dulunya ya orang yang dari kalangan ada, bahkan dari kalangan kerajaan begitu ya, tapi kemudian dia menyelami kehidupan yang lebih sufistik ya, lebih spiritual begitu, sehingga kemudian dia meninggalkan kemewahan duniawi itu, kemudian dia betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pengabdiannya itu levelnya sudah pada level tadi itu, cinta itu. Makanya teorinya sering disebut dengan teori mahabbah itu, teori cinta itu. Ya. Mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan ya, sampai-sampai di dalam syair-syairnya itu si Robiah ini pernah menyampaikan, ya Allah, kalau sekiranya saya itu di dalam beribadah kepadamu itu kok karena hanya takut akan siksamu, malah justru lemparkan saja aku ke neraka. Malah begitu sampai begitu. Jadi karena dia sudah tidak lagi berbicara takut, tapi karena cintanya dia itu. Ya, nah itu. Tapi sekali lagi ini salah satu pilihan model keberagamaan. Jadi bukan berarti yang orang takut siksa tadi itu kemudian lalu jelek, itu enggak. Wong itu jelas diajarkan juga untuk takut seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengubah tidak lagi takut, tapi kemudian berdasarkan cinta di dalam beribadah, baik dalam melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan, itu tentu saja semakin indah di dalam beragama. Samalah kalau kita itu misalnya dengan suami, dengan istri, kalau kita melaksanakan apapun yang kita lakukan itu, kalau dilakukannya itu berdasarkan cinta dan berdasarkan takut, kira-kira beda enggak itu? Beda, ya. Jadi suami bekerja
kalau itu memang dilandasi karena kecintaannya dengan istri, wah itu saya kira beda dengan misalnya kalau sekedar waduh aku kerja, aku wedi aku nak ora entuk hasil aku diseneni bojoku misalnya gitu kan beda. Lain ya. Atau sebaliknya istri juga begitu. Kalau dia melakukan sesuatu didasari dengan rasa cinta ya. Jadi semuanya karena cinta begitu. Itu akan berbeda kalau kemudian kalau hanya didasarkan pada rasa takut. Wah, aku nak ora ngene, aku wedi engko bojoku lek piye ya. Itu tetap beda. Ya, beda. Nah, kira-kira ya seperti itu. Tapi takut tadi dimarahi, takut begitu juga tidak salah. Tidak salah. Karena apa? Berarti menghindari madharat, menghindari tadi itu bahaya. Nah, kalau bisa bekerja ternyata kemudian tidak dimarahi kan berarti baik. Ya. Jadi sudah baik gitu loh. Tapi akan lebih bagus kalau memang sampai pada level karena cinta tadi itu. Ya. Itulah yang disebut dengan mahabbah. Yang kemarin sudah kita bicarakan. Makanya mahabbah itu, cinta itu ya, itu merupakan juga bagian dari dari cabang iman ya. Jadi karena cintanya kepada Allah itulah maka kemudian orang bisa melakukan segala-galanya untuk Allah itu dan melebihi apa yang harus dia lakukan, harus dia korbankan untuk yang selain Allah. Ya karena cinta memang. Ya karena cinta. Jadi memang ya ada dua dimensi terkait dengan Allah itu, cinta sekaligus juga takut memang. Ya. Dan saya kira itu dimanapun ada, ya. Karena kecintaan dan karena ketakutan itu memang dua-duanya ada. Dalam waktu yang bersamaan itu ada, ya, ada. Oleh karena itu memang ya sekali lagi kedua-duanya sah, kedua-duanya memang sebaiknya ada di dalam diri kita. Ya, termasuk nanti ya yang akan kita bicarakan setelah ini itu roja itu berharap apa terhadap rahmat Allah. Itu juga harus imbang antara takut dengan roja itu harus imbang. Tidak boleh kok kemudian takutnya yang mendominasi, rojaknya berharapnya kurang, atau sebaliknya rojaknya mendominasi, takutnya kurang. Itu tidak bagus. Kedua-duanya kalau bisa seimbang itu bagus. Ya. Ibarat pesawat begitu ya, dua sayapnya ini jalan. Bayangkan kalau salah satu sayap pesawat itu kok misalnya kemudian patah begitu, bahaya itu. Ya, kira-kira begitu. Nah itulah antara khauf dan roja itu. Nah rojaknya nanti yang kita bicarakan berikutnya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, memang ketika kita berbicara khauf atau takut kepada Allah ini memunculkan kesan tadi seakan-akan lalu Allah itu kok kejam begitu ya. Oh sedikit-sedikit siksa, kalau tidak mau begini siksa, adzabun azim, adzabun alim ya. Wah, itu kesannya begitu. Tapi ini memang baru satu sisi. Sekali lagi sisi yang lain, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahkan Maha Pengampun. Nah, itu yang harus kita juga pahami. Nah, sehingga dengan demikian lalu ya itulah. Ya memang itulah dua sisi dalam satu diri Allah itu seperti itu. Ya, jadi makanya dalam diri kita kan juga sama ada toh ya. Seorang bapak, seorang ibu itu ya ada sifat kasihnya ya, dengan anaknya, kasih, sayang, tapi juga ada sifat tadi itu. Kalau memang anaknya tidak benar juga sok diarahkan, sok dimarahi ya. Ya hanya saja memang jangan sampai membahayakan itu saja ya. Ya, nyatanya Nabi ya misalnya didik anakmu untuk sholat ya pada umur 7 tahun, kalau sampai 10 tahun kok kemudian masih belum mau sholat, pukul misalnya, itu kan menunjukkan bahwa dalam pendidikan itu dimungkinkan hal seperti itu. Cuma persoalannya mukulnya yang bagaimana, nah itu
Itu yang harus diberikan pemahaman yang benar. Ya, tentu saja itu adalah pukulan yang tidak membahayakan, tapi pukulan sayang, ya, misalnya begitu. Sebab kalau pukulannya atau pukulan yang membahayakan malah jadi urusan polisi kan ya, begitu misalnya. Wah, itu Nabi nyuruh untuk memukul lalu dipukul terang nganggo godo kan iso jadi urusan polisi malah misalnya. Jadi harus terjemahannya ya, atau pemahamannya yang saya kira perlu tepatkan begitu dalam konteks pendidikan. Jadi itu kan dalam konteks pendidikan sebenarnya, mendidik sebenarnya. Ya. Mendidik itu. Nah, sehingga lalu sekarang ini kan orang lalu di dunia pendidikan kan juga menghadapi satu dilema sekarang. Ya, karena persoalan sekarang ini ya undang-undang anti kekerasan sudah ada, lalu kemudian pemahaman orang berbuat ini itu kekerasan bisa dituntut, sehingga wah sekarang ini guru itu apa sih jadi objek tuntutan sehingga bisa di penjara begitu kan ya, sehingga kemudian lalu mendidik anak ini pun juga menjadi persoalan ya. Makanya itu sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat kita ini. Ya, kalau dulu kan memang ya, kadang-kadang kebangetan guru itu ya, pendidik itu ya, wah, nak dulu itu ya kekerasan betul ya. Tangannya mana? Jedek itu kan betul jawab biar. Kalau sekarang saya udah nggak ada seperti itu. Tapi kalau sekedar ya kekerasan sedikit-sedikit dalam rangka mendidik anak yang tidak membahayakan itu kok ya, saya kira bisa ditolerir. Ya. Tapi kenyataannya banyak guru yang sudah dipersoalkan, sehingga lalu kemudian memang ini dunia pendidikan menghadapi juga masalah yang dilematis dalam persoalan yang seperti itu. Baik, ibu-ibu ya, saya kira sampai di sini ngaji kita cabang iman yang ke berapa tadi? Yang ke-11 tentang takut kepada Allah ini yang merupakan lanjutan dari yang kemarin cinta, sekarang takut. Nah, besok roja. Roja itu berharap akan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, ya, sehingga dengan roja itu lalu menjadikan seorang yang beriman itu mestinya ya optimis dalam hidupnya, tidak pernah ada rasa pesimis sedikit pun dalam hidup seorang mukmin. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri kajian kita dengan membaca surat Al-Asr, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.